Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajaran yang hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian pada suku kita tentang kitab Ashahil Ibad. Kita masuk kepada makalah ke 27, Al-Maqalah As-Sabi'ah Al-Isrun. Sini dikatakan qala asy-syair, dikatakan dalam sebuah syair ya, dari Bahrul Kamil. Dikatakan di sini ya man, gimana ya ininya nih, yang pasnya nih, ya man bidunya mustaghali qad garrahu tulul amali awlam yazal fi ghaflati hatta dana minhul ajali al-mautu ya'ti baghtata wal qabru sundukul amali isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajali. Jadi ini syair, ya man bidu ya mustaghali, wahai orang yang disibukkan oleh dunianya, qad garrahu tulul amal, sungguh dia telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Jadi kalau kita sibuk dunia, kita ini tertipu dengan panjang angan-angan kita. Aulam yazal fi ghaflati, apakah dia senantiasa dalam keadaan atau tidakkah dia senantiasa dalam kelupaan? Jadi kelalaian, ghaflah itu kelupaan. Hatta dana minhul ajali, padahal maksudnya sehingga di sini ya kan baginya ini ajal ini senantiasa mengintai, ya kan? Al mautu ya tiba-tiba, dan sesungguhnya maut itu akan datang secara tiba-tiba. Wal qabru sundukul amali, dan kubur itu adalah kotaknya atau penyimpanan dari amal. Jadi maksudnya ya nanti akan terlihat bagaimana amal-amal itu. Isbir ala ahwaliha, maka bersabarlah atas segala urusan-urusan atau keadaan-keadaan yang menyibukkan itu, ya kan? La mauta illa bil ajali, tidak ada kematian kecuali di situ ada ketetapan ajal dari Allah. Jadi di sini adalah dikatakan orang-orang yang kemudian sibuk dengan urusan dunia, sehingga dia tidak lagi memperdulikan tentang kematian. Sibuk di sini dalam makna adalah orang yang kemudian meniatkan urusan-urusan dunia, ya bukan karena Allah, bukan untuk kemudian kemaslahatan akhirat.
Dijelaskan kemudian di sini warwa ad-Darimi, diriwayatkan oleh Imam ad-Darimi, ya, ad-Dalami juga Imam ad-Darimi, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, tarkud dunya amarru, meninggalkan dunia ini terasa pahit. Jadi orang yang sudah cinta dunia kemudian disuruh meninggalkan dunia itu, dikatakan kata Rasulullah itu akan terasa pahit, ya kan? Jadi bahkan lebih pahit minas sabri wa asyaddu minal khatmis suyufi fi sabilillah. Jadi terasa lebih pahit daripada kesabaran dan juga kerasnya tebasan pedang di jihad fi sabilillah. Jadi orang yang sudah terbuai istighal fi dunya, istighal, jadi dia itu sibuk, ya, di dunia dengan keduniaannya, dia nggak lagi berpikir akhirat, itu susah untuk kembali sebenarnya. Kecuali tentu orang-orang yang sadar di sini, yaitu dia ini bersabar bahwa nanti ada batas dari dunia ini. Ini yang buat nasihat buat ayah dan juga buat anak-anak sekalian, juga para asatidzah semua. Bahkan dikatakan wala yatrukuha ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bisa atau yang mau meninggalkan dunia, yang meninggalkan dunia, maksudnya di sini kenikmatan dunia, ya tentu nanti ada pasnya, nanti dijelaskan dalam hadis di bawahnya ini. Illa aqallahu mislama yu'ti syuhada, kecuali Allah akan memberikan kepada dia sebagaimana yang diberikan kepada syuhada. Jadi kalau orang mau betul-betul zuhud terhadap dunia, ya, itu dia akan bagaimana? Dia akan diberikan oleh Allah sebagaimana yang Allah berikan kepada para syuhada. Wa tarkuha, dan meninggalkan dunia tadi, ya, caranya tadi qillatul akli wasyab'i wa ba'du sana'i minan nas. Jadi meninggalkan dunia itu caranya adalah dengan mensedikitkan makan. Yang dimaksud mensedikitkan makan ini adalah hanya memakan makanan yang halal. Karena orang yang maksudnya banyak makan itu adalah bagaimana memakan makanan yang haram juga kebanyakan. Tentu dalam batasannya. Dan juga di sini apa? Dan mensedikitkan kenyang. Maksudnya jangan sampai terlalu kenyang tadi. Banyaklah berpuasa. Ya kan? Wa ghaddu sana'i minan nasi, dan menjauhkan, menghindari pujian daripada manusia. Itu caranya mencoba untuk zuhud. Kalau kata Imam Syafi'i, zuhud itu adalah memenuhi setengah keinginan. Jadi ada dua, manusia itu punya keinginan, punya kebutuhan. Kalau kebutuhan pasti terpenuhi oleh Allah. Jadi kalau Allah katakan bahwa kita atau ketentuan bagi kita ini butuh sesuatu, pasti akan dipenuhi oleh Allah. Berbeda dengan keinginan. Keinginan itu misal pinginnya apa, itu gak akan terpenuhi oleh dunia, ya kan? Bahkan akan terasa haus, al-hakumut takasur, ya kan? Dia akan sampai kepada hatta zurtumul maqabir, sampai ke liang kubur nggak akan sebel, nggak akan gimana, kenyang, ya, nggak bisa dia, karena keinginannya terus menerus. Nah makanya setengah saja coba penuhi, bahkan kebutuhan pun kalau bisa tadi dipilih. Nah itu yang kemudian dikatakan. Lalu menghindari pujian manusia. Jadi kita gak peduli lagi dengan pujian manusia. Mana apa yang kemudian harus mengingatkan kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Itu ayat yang senantiasa 17 kali diulang, ya, dalam surat Al-Fatihah, dalam sholat kita. Itu harus diingat terus. Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Jadi kita kembalikan pujian itu hanya milik Allah, bukan manusia. Kita senang. Para sahabat juga pernah bagaimana kalau misalnya dia ingin memberitahukan dirinya, dia senang berpakaian bagus, senang kemudian bersepatu bagus. Bagaimana kalau dipuji oleh manusia? Kembalikan pujian itu. Kemudian saya masih ada rasa senang, ya wajar. Tapi tadi harus dihindari. Kalau Umar bin Khattab ada orang yang memuji dia itu dia lempar dengan tanah apa-apaan. Cuma kita nggak sampai seperti itu. Cukup kita katakan alhamdulillah. Bajunya bagus, alhamdulillah. Ada rezekinya. Sudah, ingat kembalikan pujian itu hanya kepada Allah. Ya kan? Begitu juga memuji yang lain, alhamdulillah. Jadi segala puji itu hanya bagi Allah. Bagi manusia, ya tidak ada. Lalu kita memuji manusia, ya wajar saja. Kadang ada kekaguman, itulah yang disebut dengan ada rasa garizatut tadayyun, naluri mensucikan diri. Rasa terendah kalau dalam kitab An-Nahdhah itu dijelaskan. Rasa atau garizatut tadayyun terendah pada diri manusia itu kagum. Sedangkan yang tertinggi itu adalah takdis. Jadi takdis ini adalah pensucian. Nah kalau terendah itu kagum, ada rasa kagum. Luar biasa, keren, wah bagus, ya kan, wah indah nih, wah luar biasa. Itu biasa, itu tadayun kita. Tapi pada saat kemudian itu mencapai puncaknya, kemudian ada pada diri kita karena berakumulasi, dipengaruhi faktor luar terus, teman-teman semua kagum, ya kan, seluruh manusia kagum, memuji dia semua misalnya, sampai ujung-ujungnya itu bagaimana? Ada takdis. Ada pensucian, ini sudah tidak boleh. Jadi rasa kagum itu terus menumpuk. Kayak mungkin banyak masyarakat sekarang misalnya terpengaruh, oh dia ini adalah misalnya apa, ya, imam misalnya, ya, apakah imam besar. Kadang dia juga nggak tahu, tapi melihat orang berbanyak, dia jadi ikut. Larut di situ, kemudian bersalawat, wah terus sampai dia takzim, naik lagi dia dengan takzim. Ya kalau dalam batasan-batasan tidak melanggar syariat, itu tidak ada masalah. Ya kita takzim kepada orang yang lebih tua, kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang tadi, apalagi kita tahu dia adalah zuriyah Rasulullah SAW misalnya, cucu dari Rasulullah SAW. Ya itu memang ada perintahnya untuk kemudian kita menghormati dan menyayangi. Hormat ya, gitu kan. Sayang juga kalau dia misalnya tidak melanggar syariat. Ya tidak apa-apa. Jangan sampai takdis. Dia ini pasti benar, dia ini nggak bisa. Manusia itu ada celahnya. Jadi tidak suci, tidak seperti dalam agama lain ada orang suci dianggapnya, tidak ada dosa. Tidak, dalam Islam tidak seperti itu. Ya, yang maksum hanya Rasulullah SAW. Itu pun karena perintah, karena memang ada wahyu. Jadi ada takzim, ada cinta, mahabbah, ya kan? Itu bagian, tapi bukan mahabbah mailil jinsi ya, apa senang kepada lawan jenis ya, bukan. Tapi ada rasa tadi ingin dekat. Nah, garizatut tadayun ini, ya kan? Itu adalah satu yang kemudian naluriah pada manusia. Jadi kalau misalnya ada dipuji manusia, ya biasa, kadang kita senang juga. Cantik loh, ya iyalah cantik. Masa ganteng saya? Kan gitu misalkan, kacau kalau misalnya perempuan ganteng. Kan gitu misalnya. Jadi biasa saja, alhamdulillah. Karena apa? Karena rasa yang kemudian Allah telah berikan, naluri yang telah Allah berikan itu memang akan terasa. Makanya ada ihsas dakhili, perasaan dalam diri kita. Dan itu dipengaruhi faktor luar. Orang memuji kita, bangkit kita, senang kita, garizatut mulai muncul. Lalu kemudian bisa lagi mengarah kepada apa? Garizatut baqa, hubbus siyadah, cinta kekuasaan. Kalau gitu saya bisa dong kemudian berkuasa atas Anda, kan gitu, ngatur, menjadi pemimpin, ya kan?
Ini Gadatul Baqwa yang kemudian muncul. Sama seseorang misalnya, dia ingin pujian, ya kan? Dia ingin pujian. Misal seseorang yang fasik misalnya, saat dia beribadah, dia pengen dipuji oleh Allah. Benar ini, pengen dipuji oleh Allah. Karena dia kembalikan pujian itu kepada Allah. Tadayun di sini, kan gitu. Takdisnya kepada Allah. Tapi dia bikin pujian kepada manusia. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang kemudian dikatakan orang lalai, ngapain minta pujian dari manusia. Nah, makanya dikatakan di sini bahwa caranya itu ya menjauhi. Gitu. Bahkan orang-orang yang mukhlis itu dia beramal ya tanpa perlu manusia tahu, sudah kerjakan saja. Ya kan? Tapi kalau misalnya nanti konteks dakwah ya harus ada yang diberitahu. Masa dakwah sendirian, ajak orang misalnya gimana, ayo mengajar ya harus ada orang yang diajarkan. Ini bukan lagi, gak perlu lagi berpikir pujian, kamu harus paham. Masalahnya bukan masalah saya ini terlihat pintar, saya ini jago, saya ini bisa, tidak. Tapi kamu harus paham. Di samping saya pun karena ini perintah Allah dan saya pun menjaga ilmu bagi saya. Karena penjagaan ilmu itu adalah dengan mengajarkan. Jadi misalnya kita sudah hafal, sudah tahu makhraj huruf bagus misalnya, kan bacaan Quran bagus, kita ajarkan kepada orang, itu bukan berpikir misalnya tuh bukan lebih bagus dari lo kan gitu, bukan. Tapi apa? Agar kamu ini kamu ini juga bagus, bahkan lebih bagus lagi. Bagi saya menjaga ilmu saya dan perintah dari Allah. Nah, jadi kondisinya adalah dia menetapkan dirinya bahwa bukan masalah pujiannya. Mungkin dia akan terlontar misalnya, wah keren bacaannya, oh bagus ya, ya biasa saja. Karena apa? Karena ini memang perintah Allah. Kembalikan alhamdulillah. Nah, jadi kembalikan di situ kepada Allah. Fa innahu man ahabba sanaa minan nasi, maka sesungguhnya siapa saja yang mencintai, yang menginginkan pujian dari manusia, ahabbad dunya wa ni'maha, ya, maka sebenarnya dia mencintai dunia dan kenikmatan dunia. Nah, jadi tadi kalau sudah mencintai dunia, dia bisa kemudian terlalaikan tadi seperti syair tadi, ya kan? Padahal kematian, pemutus itu semua akan ada terus pada menimpa dia. Wa man sarrahun na'imu, dan siapa saja yang membenci atau tidak menyukai kenikmatan dunia tadi, kullan na'imi falyada'id dunya wa sana'a minan nas, maka dia akan dikerubuti, akan didatangkan kenikmatan dunia dan juga pujian manusia. Jadi sebenarnya nanti akan datang. Jadi kalau dia malah berharap pujian, dunia itu, nikmat dunia itu akan menjauh. Tapi kalau dia tidak berharap pujian manusia, tidak berharap kenikmatan dunia, dia berharap kepada Allah, maka pada saat itu Allah akan berikan dunia kepadanya. Biasa saja, ya sudah, kembalikan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Orang pasti banyak yang akan memuji dia. Ya contoh misalnya tadi orang-orang yang besar tadi misalnya, ya kan? Kita katakan mudah-mudahan dia adalah orang yang ikhlas memperjuangkan Islam misalnya. Orang-orang akan datang itu, walaupun bisa juga tidak. Jadi ada juga orang itu bisa kalau dalam bahasa ini adalah orang yang masyhur di kalangan pemuka atau penduduk langit misalnya. Di kalangan malaikat, di kalangan para bidadari misalnya. Itu sangat termasyhur orang ini, gitu kan? Jadi bahkan Rasulullah SAW itu pernah memberitahu kepada para sahabat tentang masyhurnya Bilal bin Rabah, ya kan, radhiyallahu. Bilal bin Rabah ini pada saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, pada saat Mi'raj di situ diperlihatkan di surga sudah terdengar terompah Bilal, lalu kemudian sudah ada bidadari yang menunggu Bilal bin Rabah. Apa ini? Padahal orangnya masih di dunia.
Rasul bertanya, apa yang menjadi amal kamu ya Bilal? Saya mendengar terompahmu sudah ada, terdengar langkahmu sudah di surga, terdengar orang-orang bidadari-bidadari itu menunggumu di surga. Coba. Padahal pada waktu itu Rasul yang sedang di surga. Nah, Bilal juga, ya dia tidak memberitahu amal dia, tapi dia katakan, ya aku senantiasa setelah mungkin ini, karena senantiasa saya berwudu, saya sholat 2 rakaat. Setelah saya batal wudu, saya berwudu lagi. Jadi ini menjaga wudu dan selalu melakukan sholat 2 rakaat. Sederhana. Padahal sahabat Utsman bin Affan adalah ahlul Quran. Dia menghafal Quran, dia bahkan membaca Al-Quran. Sering beberapa kali dalam satu malam dia khatamkan Quran. Ya kan? Sampai kemudian ditegur, walaupun ini bukan ditegur ya, Rasulullah menyarankan ya khatamkan Quran dalam 3 hari misalnya. Nah, tapi Bilal bin Rabah yang waktu itu dikatakan oleh Rasulullah sudah masyhur di surga. Kenapa? Karena amalnya tadi tidak diharapkan untuk pujian manusia. Ya dia sendiri saja, walaupun karena ditanya oleh Rasul, lalu dia berkata bahwa saya bagaimana? Ya tadi berwudu, lalu sholat 2 rakaat, lalu kemudian dia menjaga wudunya. Nah, ini penjelasan berikutnya. Wa rawahu Ibnu Majah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata Ibnu Majah bahwa sungguhnya Rasulullah SAW berkata, "Man kanat niyatuhul akhirah." Siapa saja yang diniatkan amalnya untuk akhirat. Jadi maksudnya begini, seluruh amal itu ada yang kemudian disebut dengan himahnya, ada yang kemudian amal itu akan menjadi amal soleh seseorang, yaitu dia harus menetapkan amal itu ada tujuannya. Nanti dijelaskan dalam kitab Mafaid Islamiyah, ya bab nanti setelah ini dijelaskan bagaimana amal itu. Bahwa kalau misalnya itu untuk hajatul udhawiyah dan sebagian dari garizatul baqa, maka amal itu adalah kimahnya, nilai yang harus diraihnya adalah kimah madiyah, nilai materi. Kalau kita makan haruslah sampai kenyang. Kalau kita minum hilanglah dahaga. Jadi serius, kimahnya kimah madiyah. Kalau kita buang air sempurnalah kemudian bersih dan hilangnya. Tidak. Kalau kita ingin tidur, carilah tempat tidur yang pas, ya kan? Jangan di majelis tidur, nah ini kan nggak pas. Itu nggak sesuai, walaupun kadang ya karena misalnya terlalu ngantuk, ya saya nggak apa-apa. Tapi kalau menyengaja tidur, ya nggak bisa. Begitu juga dengan keadaannya. Ya kalau mau tidur di tempat tidurlah, jangan sambil misalnya duduk dan sebagainya, ya kan? Nah ini adalah kondisi di mana kimah tadi, nilai perbuatan tadi harus diraih. Begitu juga ada kimah akhlakiyah dan insaniyah, nilai akhlak dan nilai kemanusiaan. Ini adalah biasanya garizatun nau. Kalau kepada sama manusia itu insaniyah. Kalau kepada lawan jenis, kepada misalnya anak, istri, lalu orang tua, yang itu adalah kepada nilai-nilai yang harus ada adalah tadi akhlakiyah. Kepada lawan jenis adalah untuk menjaga iffah, menjaga kemuliaan diri, ya kan? Jadi kita ini misalnya nanti anak-anak misalnya menikah, itu bukan untuk apa, tapi untuk menjaga kemuliaan diri agar tidak terjerumus kepada fahisyah, berzina, naudzubillah. Makanya tidak boleh wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Kalau memang tidak misalnya ada rasa dalam diri dari mailul jinsi, naluri seksual, ya menikah saja. Gitu. Jadi bukan masalah, wah ini saya bukan, karena kan dalam diri kita yang dipengaruhi tentu oleh faktor luar, karena ada lawan jenisnya tentu di situ. Lalu kimah yang terakhir yaitu gharizatut tadayyun, itu adalah taqarrub pada Allah nilainya. Jadi anak-anak misalnya sholat, puasa, saum harus dirasakan taqarrub kepada Allah.
lebih dekat kepada Allah. Sholat ini adalah karena perintah Allah, terasa. Makanya sholat itu akan bagaimana mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, karena terasa Allah itu senantiasa mengawasi. Ini kita latih. Ya, takarrub ila Allah. Ini kima-kima ini harus diraih. Itulah amal yang di situ dikerjakan sesuai syariat, itu maksudnya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, mikir bagaimana syariat Islamnya, ya. Jadi bukan permasalahan kita ini nafsu saja, misal tadi Gerejatul Naum, ya kan? Atau tadi Gerejatul Baqa, hubut tamaluk, suka kepada harta. Ini ada makanan, ada harta orang tergeletak, ya udah saya ambil buat saya. Padahal kita tahu misalnya itu bukan milik kita, misalnya. Nggak boleh. Mikir dulu, Allah mengharamkan ini. Dan urusan seperti itu sudah maklumun linadi bidarurah. Yang namanya mencuri itu nggak perlu orang mikir dalilnya mana, gitu loh maksudnya. Pasti nggak boleh menurut ajaran agama. Dan kita diajarkan itu. Kadang kita tidak tahu, itu lain lagi ya. Tapi kalau sudah tahu, ya sudah, jangan dikerjakan. Nah, jadi pada saat orang dikatakan man kana niyatul akhirah, jama'allahu samlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Maka Allah akan kumpulkan kepadanya, ya kan? Dan akan menjadikan penuh seluruh hatinya. Ya kan, maksudnya apa? Kepuasan dalam hatinya, kenyamanan dalam tadi, tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Maksudnya kalau kita ngikutin Quran, ngikutin syariat Allah, semua perbuatan tadi ada idrak sillah billah, ada kesadaran hubungan manusia dengan Allah, ada faktor ruh, ada penyatuan antara materi yang kita perbuat lalu dengan rasa kepada Allah bahwa ini perintah Allah atau menjauhi larangan Allah. Niat bahwa kita kerjakan karena Allah. Kalau itu misal dalam urusan-urusan ibadah mahdoh, ikhlas karena Allah, maka pada saat itu Allah akan kayakan hati kita, tenangkan hati kita, nyamankan hati kita. Jadi nggak gelisah, nggak resah, ya. Jadi belajar misalnya di sini, itu karena memang perintah Allah, perintah Rasulullah, ya kan? Kita mengabdi untuk kemudian bagaimana nanti kita menjadi orang yang tafaqquh fiddin. Di samping kita berbakti kepada orang tua, karena orang tua kita menyuruh kita untuk belajar di sana. Kita niatkan bahwa ini kan perintah Allah, nyaman kita. Ya, agak susah, capek, ngantuk, ya kan? Teman-temannya aduh pada jutek, pada nggak enak. Sabar kita, Allah akan kayakan hati kita. Kita punya tujuan, makanya ada dia melakukan perbuatan yang baik. Dia tetap misalnya menghafal, dia tetap misalnya belajar dan sebagainya. Nyaman kita. Bahkan dikatakan wa atat hudunya ragimah. Ya kan? Akan didatangkan dunia ini yang tadi sepele. Jadi dunia ini akan datang kepada dia. Tapi dia tidak hanyut, karena apa? Ya sudah biasa saja. Makanya misalnya dia sudah mukhlis, dia ikhlas, dia bisa membaca Al-Quran, dia bagus bacaannya, lalu kemudian ada orang yang memberi hadiah dengan bacaan Quran, dia senang juga, tapi biasa saja. Bukan itu tujuannya. Karena kan suka ada orang yang kemudian memberi penghargaan kepada kita, kan gitu. Iya, tidak apa-apa. Itu bagian dari perskot. Kalau tadi misalnya gimana kalau kita senang dengan pujian, dikatakan bahwa itu perskot itu DP, ya uang muka untuk nanti kita dapat di akhirat yang lebih besar lagi. Ya terima saja, tapi tidak hanyut, tidak itu yang dicari. Ya, jadi itu akan datang. Wa man kanat niyatuhu dunya, siapa saja yang niatnya untuk dunia, farraqallahu alaihi amrahu,
maka Allah akan cerai beraikan urusannya, ambiar, buyar, ya kan? Urusannya itu jadi nggak beres, banyak yang kemudian nggak sesuai dengan misalnya yang diharapkan. Kenapa? Karena dunia yang dia harapkan, dia niatkan kacau. Tapi ini dijelaskan di sini, ya kan? Wa ja'ala faqrahu, dan dijadikan oleh Allah dia ini fakir, baina ainaihi, di antara matanya itu bayangan kefakiran, bayangan kemiskinan itu akan senantiasa tergambar. Jadi dia akan senantiasa resah. Dia misalnya melakukan perbuatan yang memang bukan untuk akhirat. Dia bisa melakukan sholat hanya ingin mendapati pujian manusia. Dia makan bukan untuk kemudian materi yang kemudian sehat badan dia. Dia ingin dipuji bahwa makanan saya makanan yang mahal misalnya. Ya kan? Dia tidur kemudian dengan kondisi yang kemudian bukan untuk taat kepada Allah. Ya. Dia melakukan pernikahan karena ingin bangga-bangga bahwa misalnya istri saya atau suami saya orang yang kemudian cantik atau orang yang ganteng dan kaya raya atau apa saja yang dia harapkan misalnya. Dia beribadah hanya karena ingin pujian manusia, pengen dibilang sebagai seorang yang soleh, alim. Dia misalnya menjadi orang yang kemudian hanya mengharapkan pujian manusia, maka pada saat itu urusannya akan bercerai-berai, ambiar. Bahkan di matanya itu bagaimana? Terasa kefakiran, kekurangan akan dunia terus-menerus, makin haus dia. Jadi nggak fokus untuk kemudian melaksanakan perbuatan itu sendiri. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidak diberikan urusan dunia ini, tidak diberikan nikmat dunia kepada dia. Nah ini dikatakan illa ma kutiba lahu, kecuali Allah telah tetapkan baginya. Jadi kenapa katanya ada orang kafir misalnya kok tetap usaha juga sukses? Karena itu ada ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang kemudian kita bisa lihat dalam urusan dunia ini adalah adanya kausalitas, adanya as-sababiyah, adanya sebab akibat. Ya, Asna. Ya, adanya sebab akibat. Jadi kalau misalnya dia mengatur perdagangannya, misalnya dia berdagang dengan sangat bagus, dia susun barang-barang dagangannya, dia promosikan, dia berikan harga terbaik, dia berikan kemudian misalnya promosi-promosi hadiah-hadiah misalnya, tapi dengan standar dia bisa tetap mendapat keuntungan, dia melaksanakan kausalitas, ya laku juga. Ya, dapat duit juga. Karena apa? Melaksanakan kausalitas. Itu kutiba lahu, segala yang ditetapkan oleh Allah buat dirinya, tapi nggak ditambah. Tidak ada istilah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada istilah diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, tidak. Orang yang niatnya untuk dunia saja, tidak akan ada istilah kejutan rizki dari Allah. Ya kan? Tambahan rizki dari Allah tidak. Tentu tambahan ini juga ya di sisi Allah sudah Allah tetapkan. Tapi maksudnya yang diberikan kepada dia hanya yang memang dia jalani secara kausalitas. Kenapa begitu? Karena Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Tapi apakah Allah menyayangi dia? Innallaha la yuhibbul, ya Allah tidak akan menyayangi kafirin, orang kafir, atau la yuhibbul fasiqin. Tidak suka Allah kepada orang fasik. Gitu. Nah ini makanya dijelaskan. Jadi tadi mereka dilalaikan oleh dunia, padahal bersabarlah. Ya mandi dunya
dunya ustaghali qad garrahu tulul amali aw lam yazal fi ghaflati hatta dana minhul ajali al mautu yati baghtata wal qabru sundukul amali isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajali. Itu saya. Silakan, ada yang bertanya? Saya. Silakan. Ilmu mana dulu yang lebih afdol yang harus kita pelajari, apakah ilmu Al-Quran atau ilmu syariah atau hadis? Iya. Jadi yang pertama untuk dipahami oleh seseorang itu adalah ilmu agar dia terikat dengan syariat. Saat dia balik, maka pada saat itu dia telah wajib terikat dengan syariat, walaupun dia belum paham tentang pendalilannya. Ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang paling terakhir dimudawinkan, distrukturisasikan. Ilmunya sudah ada sejak zaman Rasulullah, itu sudah ada. Tapi ulumul Quran itu paling terakhir. Di situ ada beberapa macamnya. Ada ilmu tentang asbabun nuzulnya, ilmu tentang rasamnya, ilmu tentang qiraahnya. Ya kan, terakhir itu adalah ilmu tentang tafsir Al-Quran. Itu paling terakhir, sekitar abad ke-4 Hijriah, awal abad ke-3. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu sudah langsung. Ilmu hadis itu mulai abad ke-2 dan abad ke-3 Hijriah. Sedangkan urusan terikat dengan syariat, nah ini dia. Itu sejak pertama itu yang kemudian dipelajari dan diajarkan, bahkan ditetapkan oleh Rasulullah dan juga para khulafa setelahnya untuk terus ada di tengah masyarakat. Jadi kalau kita mau mempelajari sebenarnya itu sudah diajarkan. Kita ini alhamdulillah lahir dari orang tua yang Islam, ya, lahir dari keluarga yang Islam, lahir dari lingkungan yang Islam, di lingkungan yang Islam. Alhamdulillah kita ini diajarin, walaupun mungkin tanpa ada penjelasan dalil. Kita dengan teman-teman kita mau ngejahatin binatang, misalnya anak-anak kecil, coba kita lihat, ya, dia mau nimpukin, misalnya ada kucing ditimpukin, kadang ada temennya dia ngomong, jangan, kasihan, ya kan, jangan kasihan. Itu sudah dalam konteks itu. Ada juga yang kemudian, nggak boleh. Dia mungkin pernah dengar misalnya selintas, dia bilang kepada temannya, dosa nanti, kan gitu misalnya. Jadi kita juga nggak jadi, karena lingkungan kita itu sudah kemudian mencoba, apalagi kemudian orang tua yang mengajarkan kita, sholat, bangun pagi subuh, jangan begitu, jangan begini, nggak boleh sama kawan itu bisa bermusuhan, malah berkelahi, kan gitu. Jangan ini, pelihara ini binatang, sayang pada binatang, dia pun makhluk Allah, misalkan gitu. Itu diajari kita. Itu ilmu tentang syariat, itu ilmu tentang terikat dengan hukum Allah. Sampai kemudian kita ini kemudian mempelajarinya lebih dalam dan lebih detail. Oh, ternyata nggak boleh, ada perintah nggak boleh riba itu, wa halallahul bai'a wa harrama riba misalnya. Lalu kemudian kita disuruh, oh ini pakaian kita, padahal dulu itu cuma dibiasai, pakai kerudung supaya cantik, misalkan gitu, ya kan, pakai kerudungnya mana? Nanti kemudian berikutnya diajari, oh ini menutup aurat, kalau terbuka auratnya berdosa karena perintah Allah. Nah jadi memang ilmu-ilmu syariat ini adalah ilmu yang kemudian akan senantiasa berputar dalam kehidupan tiap seorang muslim. Tapi ini yang juga paling disincar, paling dididik oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena memang ini yang kemudian dijadikan liberal, dimasukkan unsur-unsur yang kemudian melanggar syariat Allah, bahkan istilahnya tadusu, disisipkan. Kita nggak merasa padahal ini nggak sesuai syariat, seolah-olah ya kita ikuti saja, kita kerjakan saja misalnya. Kenapa? Karena pada saat itu sebenarnya sudah teracuni, sudah terkontaminasi pemahaman itu bisa.
Coba ada di masyarakat kita. Kan nggak masalah mereka itu terbuka aurat dan terbuka kepalanya kan bagi perempuan-perempuan muslimah ya kan gitu. Karena apa? Karena dipikir oh kita biasa kayak gini dulu juga dari gini kan gitu kan. Suka ada kayak gitu kan? Ya. Nah ini yang terjadi. Oh nggak apa-apa biasa bercampur baur, ya kan? Cuma gini wah yang penting hati kita. Banyak lagi nanti semuanya. Bahkan termasuk tadi riba. Bahkan mencuri, bahkan ada yang kemudian membiasakan, sudah biasa, hamil duluan mah biasa. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah jadi syariat ini menjadi penting, tapi bukan berarti tidak penting. Bagi kita nanti, misalnya anak sekalian, misalnya mau kuliah, mau belajar, mau jurusan apa silahkan yang nyambung. Walaupun tentu nanti dipilah misalnya, oh di sini. Misalnya universitas ini terhadap syariat ini ngeri kita, ini banyak liberalnya, berarti pakai pilihlah jurusan yang lain. Tapi kan tetap ilmu syariat tetap kita bisa dapat. Misal jurusan yang lebih murni, misalnya apa kalau ya kan, misalnya ulumul hadis, tafsir hadis misalnya, ya silakan. Gitu. Jangan yang kemudian malah jadi berbahaya, kadang ada. Karena tadi upaya orang-orang kafir tidak berhenti kepada kaum muslimin untuk terus menyesatkan. Maka kata syair tadi, isbir ala ahwaliha. Jadi sabarlah dengan keadaan-keadaan dunia tadi. Jadi tetap dalam syariat, isbir di situ tetap dalam syariat. Jadi gitu ya. Dan lagi apa tanya? Alhamdulillah. Besok Sabtu kita berangkat ya. Ya satu minggu depannya lagi ya. Enggak, insyaallah cepat. Besok sudah berangkat. Jadi mudah-mudahan kita bisa bentar di sini bisa berkesan. Ada lagi cukup? Kalau tidak ada, waktunya pun sudah sampai. Mari kita tutup dengan sama-sama baca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.